Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan pada ibadah hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21 yang demikian bunyi sabda firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Kita sungguh berbahagia sebab firman ini menuntun kita pada kebenaran di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, kita berdoa mohon kekuatan Roh Kudus. Mari saya antarkan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menolong kami sehingga kami menerima menjalani hari-hari yang baru pemberian Tuhan. Di pagi pada hari Minggu ini Engkau telah menuntun hidup kami, sehingga Engkau kembali menerimakan kepada kami berkat kehidupan yang utuh, yang sempurna. Maka Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami dengan sukacita menerima, dengan bahagia mendapatkan kekuatan karena sapaan firman Tuhan. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, saudara semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik ya. Saya berharap semangatnya semakin naik, semakin besar. Kerinduan kita untuk datang ke hadirat Tuhan juga semakin kuat. Firman Tuhan pada hari ini akan kita terima dari Injil Yohanes, terutama pasal 3 ayat yang 16, akan saya bacakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesuatu yang besar kasih Tuhan. Ini andai kata Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Bapak Ibu dan Saudara andai kata menerima rezeki yang besar, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu dan Saudara lakukan? Misalnya rezeki itu entah berupa uang, berupa barang, misalnya hadiah mobil, atau hadiah rumah, atau mendapat tiket gratis ziarah ke Yerusalem, atau piknik ke Eropa, atau jalan-jalan ke Jepang, atau kemana ya.
Itu kan harta atau rezeki yang besar. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini contoh cerita nyata ya, ketika kemarin ada beberapa berita yang heboh viral di video di dunia maya, yaitu di Kampung Sumur Geneng, daerah Pulau Kedung Tuban, Jawa Timur, ya sekitar timur Cepu atau Blora Bajanegara atau daerah Purwodadi itu ya. Itu mendadak viral karena penduduk setempat, orang-orang sederhana, hanya petani, orang-orang desa, orang-orang kampung, tiba-tiba secara bersamaan mendatangkan mobil baru, Grace, membeli dengan cash. Ada sekitar 100-an mobil ya, 170 mobil bareng-bareng bersama konvoi. Ini kan sebuah tindakan yang terjadi begitu mengebohkan ya, karena mereka baru saja mendapatkan ganti untung atau ganti rugi ya dari tanah mereka yang digusur oleh Pertamina karena akan dijadikan tempat perkilangan minyak. Maka orang-orang ini mendapatkan ganti rugi, ganti untung miliaran rupiah. Ya kita maklumi karena uang sebanyak itu kemudian banyak sekali tanggapannya ya. Tadi langsung borong mobil, ya beli rumah atau beli tanah, bangun rumah. Padahal ketahuan kemudian setelah mereka ternyata membeli mobil, kebanyakan memang belum bisa nyopir atau belum punya garasi ya, sehingga diparkir sembarangan ya. Tapi ya kita maklum saja, namanya orang tidak pernah mendapatkan rezeki yang besar, tiba-tiba seperti benda jatuh dari langit, kemudian seperti itu tindakannya. Nah, tapi ada juga orang yang tetap biasa ya. Ada petani yang walaupun mendapat ganti rugi miliaran, tapi tetap hidup normal, tetap ke ladang, menanam jagung, mengurus ternaknya ya, tanpa seperti teman-temannya lain. Ya cuma uangnya ditabung. Ya kita maklumi sebab orang tidak pernah mendapatkan rezeki besar, uang besar, kemudian mendapatkan itu, tanggapannya macam-macam. Ya saya nggak bisa membayangkan kalau yang mendapat itu saya dan saudara ya. Barangkali bingung mau diapakan ini uang sebanyak itu. Tapi orang muda mesti beli mobil dulu, ya, atau mungkin beli rumah, beli tanah, atau beli sepeda, atau pergi piknik dan sebagainya. Itu mungkin saja terjadi ya. Atau bahkan kita bisa jadi kita belanja ke mall sehari berangkat 5 kali ya, berangkat kemudian pulang lagi, lupa ada yang belum, berangkat lagi itu ya, bingung, atau mungkin mencoba jajanan yang belum pernah ada itu ya, belum pernah dijajah. Itu kan menerima sesuatu yang besar, tanggapannya bisa tidak tepat. Contoh lain misalnya seseorang atau seorang anak yang mendapat cinta kasih perhatian lebih dari orang tuanya, itu bisa bermacam-macam tanggapannya. Anak yang gitu dimanja itu kan bisa jadi bermacam-macam tanggapannya. Karena orang tuanya itu sangat sayang, hanya anak satu-satunya, mungkin semua keinginannya dituruti. Mainan apapun yang diucapkan dituruti. Bahkan dia tidak tega kalau menyakiti karena terlalu sayangnya ya. Salah didiamkan, nakal didiamkan ya. Nah, anak yang tidak tepat menanggapi cinta kasih orang tua yang melimpah kayak gini bisa bermacam-macam. Bisa jadi anak ini menjadi anak yang manja, yang tidak dewasa, bahkan cengeng, bahkan bisa jadi nanti setelah dewasa tidak mandiri. Bahkan bisa jadi karena hidupnya di masa kecil itu bahagia, mudah, bergelimbang harta, malah ada banyak tuh yang ketika tua gagal dalam hidup karena salah menanggapi cinta kasih yang berlebihan yang diberikan orang tua. Mestinya cinta kasih yang melimpah ini ditanggapi dengan baik ya. Hidup menjadi bijak, tidak lupa diri, dewasa, sehingga kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga pada waktunya menjadi anak yang mandiri dan bahkan berhasil. Bisa membalas kembali cinta kasih orang tuanya. Demikian pula lah dalam ayat kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi begitu besar berarti menunjukkan tingkat kualitas yang sangat besar. Tidak mengingat kondisi keadaan manusia. Ketika manusia jatuh dosa, Allah tidak membiarkan tapi langsung berjanji menyelamatkan.
Tidak melupakan manusia yang berdosa, meninggalkan, mencampakkan, tapi tetap mencintai, terus menerus kasih Allah didengungkan, janji-janjinya, pada waktunya dia akan menyelamatkan, bahkan puncaknya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kasih ini besar kepada seluruh dunia. Jadi Allah dalam mengasihi memang tidak pandang bulu. Semuanya tidak terkecuali. Artinya Allah menghendaki semua manusia selamat. Sehingga dia datang sendiri sebagai anak, sebagai putra, sebagai Yesus Kristus, mati menderita sengsara. Karena apa? Begitu besar cintanya kasih Allah pada kita, pada dunia. Nah, sekarang tanggapannya apa? Apakah seperti anak yang dimanja tadi? Allah kan sepertinya sangat memanja kita, ya, tidak pernah mengingat keberadaan kita, diampuni dan sebagainya, terus dicintai. Nah, tanggapannya mestinya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah tanggapan yang semestinya setiap orang yang percaya kepadanya. Kata setiap berarti menggambarkan, menunjukkan, menegaskan sikap hati masing-masing orang. Itu perlu keputusan hati, komitmen hati. Tentu bukan nanti, bukan setelah ini, tapi sekarang juga, hari ini juga, saat ini juga, detik ini juga membutuhkan komitmen, memilih untuk menerima cinta kasih Allah, menanggapi keselamatan yang Allah berikan. Supaya apa? Tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kata binasa berarti kan sirna, sia-sia. Ya, siapakah orang yang tidak ingin hidupnya itu langgeng, ya? Karena memang semua kan binasa. Semua orang ingin hidupnya awet, ya, awet muda, awet cantik, awet ganteng, awet rezekinya, awet sehatnya, awet bahagianya, awet uangnya, ya, awet pekerjaannya, kan semuanya ingin begitu. Tidak ingin orang itu rusak, hancur hidupnya, mengalami musibah, nasib malang, kegagalan, kejatuhan, kebangkrutan, sakit penyakit, kan tidak ingin, ya. Dililit hutang, dililit masalah, tidak ingin. Depresi, stres, tidak ingin, putus asa. Pasti orang ingin hidupnya langgeng, rezekinya terus lancar, pekerjaannya baik, karirnya menanjak, dicintai banyak orang, jadi idola, sehat, kuat, sejahtera. Kan begitu orang itu, ya. Ya, walaupun hidup itu dinamis, tidak mungkin seperti itu. Tapi artinya ayat ini mengatakan tadi bahwa setiap orang pasti tidak ingin hidupnya binasa. Hidupnya pasti ingin sejahtera, damai, tentram, aman. Dan itu kuncinya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kata percaya di dalam ayat lain kan tidak sekedar hanya mengaku Yesus adalah Tuhan, sebab setan pun juga percaya. Tapi setiap orang yang memegang perintahnya, menjalankan firman-firmannya dengan tekun, memahami kehendak Tuhan, itulah kata percaya. Sebab iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati, itu kata Yakobus. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kekal itu abadi, hidup yang terus menerus, hidup yang tidak ada batasnya. Hidup apa itu? Hidup bersama Allah, bersekutu di dalam kekuatan Allah, memahami kehendaknya, itulah hidup yang sesungguhnya. Dan itu tidak akan binasa, itu kekal. Ya, walaupun dimensi duniawi kita mengalami sakit penyakit, kematian, derita, hambatan, itu pasti. Tapi itu bukan dari orang-orang yang dirusak hidupnya oleh orang yang sudah memiliki hidup kekal. Dan hidup yang seperti itu justru memurnikan kehidupan kekalnya, kehidupan damai sejahteranya bersama Tuhan. Inilah tanggapan yang mestinya diberikan di
lakukan oleh orang percaya yang menanggapi begitu besarnya kasih Allah kan dunia ini. Sudah gampangnya gini loh, Allah yang mengasihi kita begitu besarnya, kita mau apa sih? Nah, mestinya menanggapi dengan sukacita, dengan beriman. Maka biarlah kita mempersiapkan masa-masa prapaskah ini sampai nanti menghayati Paskah Tuhan, kebangkitan Tuhan, kita sungguh-sungguh menanggapi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan percaya. Sehingga hidup kita akan selalu damai sejahtera, tentram, sampai pada kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri renungan kita. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau berkati kami dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan sabda sapaan firman Tuhan. Biarlah kami menanggapi dengan sukacita anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kami, pada dunia, sehingga kami tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, walaupun dalam kami hidup mengalami berbagai dinamika, tantangan, pencobaan, tetapi itu tidak merusak kehidupan iman kami yang kami yakini sudah percaya dalam Yesus Kristus dan menganugerahkan keselamatan sempurna di dalam Dia. Maka Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk tetap hidup setia. Ini Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.